Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin lebih baik awali saja malam hari ini, kelas kita malam hari ini. Malam hari ini, Saudara, kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Yesaya Wasikun. Beliau adalah gembala sidang dari Gereja Kemah Injil di Jahab. Masih di Jahab, Pak ya? Di Jahab, ya. Jahab itu di mana? Di Kalimantan Timur, Saudara, dekat kota Tenggarong, ya. Nah, saya kenal beliau ini pada waktu beliau masih melayani di Tabang, ya. Tabang lama atau Tabang baru ya, saya lupa ya. Tabang aja ya, Kecamatan Tabang ya. Kecamatan Tabang, Pak. Tabang ya, Kecamatan Tabang ya. Saya ingat beliau ini pertama kali kami ketemu, kami baru datang, masih capek, lelah, perjalanan jauh sekali, Saudara. Lalu diajak mendoakan kepala desa, Pak Kades, Saudara ya. Pak Kades itu, saya diajak mendoakan Pak Kades. Lalu Pak Kadesnya ini, Saudara, sudah tunggu kami. Lalu saya disuruh mendoakan. Wih, yang disuruh doakan tuh banyak sekali, Saudara. Kami duduk di bersila gitu di lantai, Saudara ya. Ini pertama suruh doain istrinya, lalu ininya, ini keponakannya apa, adik ini. Wih, banyak sekali, Saudara. Sampai semua Pak Pendeta ini doakan supaya ini sembuh, semua ini sembuh, sakit ini. Lalu saya mengatakan, sudah semuanya? Sudah, oke. Saya kasih pertanyaan. Kalau Tuhan tidak mau sembuhkan, Saudara mau gimana? Pak Kadesnya itu gelisah, Saudara. Lalu saya tunggu, nggak ada yang jawab. Kalau Tuhan nggak mau sembuhkan, mau apa? Istrinya mengatakan, saya percaya, inilah iman, saya bilang gitu ya. Jadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dimasukkan ke dalam dapur api. Kalau Tuhan mau tolong, gampang. Tapi kalau Tuhan nggak mau tolong, saya nggak akan mau menyembah itu patung. Nah, itu iman. Jadi saya mengatakan kepada mereka, iman itu tidak boleh memaksa Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan nggak sembuhkan, ya kita tetap percaya. Nah rupanya istrinya banyak pikiran, saudara, sehingga asam lambungnya kambuh dan emahnya kumat. Ya, Kadesnya kaget, saudara. Untuk pertama kali ini ada hamba Tuhan suruh doakan, tapi
ditantang balik, kalau Tuhan nggak sembuhkan mau apa kamu? Nah ini pulang, dalam perjalanan pulang itu dari rumah Pak Kades kembali ke pastori ini, Pak pendeta ini bilang, waduh Pak, ini baru pertama kali itu Pak Kades lihat hamba Tuhan kayak begini. Biar dia belajar gitu. Supaya karena dia enaknya aja, saudara minta Tuhan sembuhkan. Kayak Tuhan ini bisa diperintah-perintah aja gitu. Ya, nah, dia belajar itu. Nah, bersyukur ya Tuhan berkarya. Waktu itu kami ada melayani di Tabang. Terakhir kami kembali, Pak Pendeta sudah di tempat yang baru, di tempat yang lama. Yang baru ya, yang lama sudah nggak ada. Lalu terakhir ada satu rekan beberapa 2 bulan yang lalu ya dipanggil Tuhan ya, yang satu pelayanan di sana Pak Benyamin yang menyambut kami. Ya saudara-saudara, malam hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Pak Pendeta Yesaya Wasikun. Beliau asalnya dari Jawa Timur, saudara. Berarti hatinya suami istri ini ada dari Jawa Timur, tapi hatinya ada di Kalimantan Timur. Sampai hari ini beliau melayani dan Tuhan berkati, Tuhan pakai di sana. Silakan Pak Pendeta Wasikun untuk langsung dimainkan semuanya dari awal sampai akhir ini, alfa omeganya nanti. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena perkenannya kita boleh bersama-sama hadir dalam kelas bersama di malam hari ini. Dan berterima kasih kepada hambanya yang telah mempercayakan untuk pembahasan tentang orang buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Tuhan di bagian yang ketiga. Kemudian seperti yang sudah disampaikan, dan kemudian saya mengenal pelayanan garam di tahun 2011 yang di saat saya pelayanan yang ada di Kecamatan Tabang. Kami merasa bersyukur dan kami merasa ditemani, kami merasa didukung di dalam doa, dan pelayanan garam ini beda dengan pelayanan tim yang lain. Kenapa? Yang disampaikan itu hanya preaching, pengajaran, dan pengajaran. Dan kemudian yang ditinggal itu buku. Tetapi ini menjadi sebuah modal yang kokoh dalam kehidupan saya secara pribadi dalam pelayanan. Sebagaimana yang Pak hamba Tuhan Pak Sundoro sampaikan tadi, kendala-kendala di dalam pelayanan ya seperti itu. Memang sudah Kristen tetapi pemahaman tentang Kristen itu kurang lengkap. Dan inilah menjadi sebuah tantangan dan saya bersyukur boleh ambil bagian pelayanan bersama di malam hari ini. Dan mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa di malam hari ini sebelum kita akan melanjutkan di dalam renungan kita bersama di malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga, Allah yang mengasihi dan memberkati kami, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh karenanya kami boleh ada sampai hari ini, terlebih khusus untuk kami dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan. Mohon hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan hamba-Mu telah mempelajarinya, tetapi Roh Kudus yang berkuasa itu yang akan terus memperkatakan, sehingga apa yang menjadi perbincangan dan diskusi kami bersama di malam hari ini, nama Tuhan sendiri yang dimuliakan. Berkati seluruh kami yang boleh hadir di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ya. Minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan karena saya belajar untuk menggunakan yang seperti ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, baik Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali mempelajari tentang kisah orang buta sejak lahir. Nah, mari kita akan bersama
membaca dan saya membaca untuk kita semua di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Baik, saya membacakan. Orang yang buta sejak lahir, ayat yang ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu bisa melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dan kisah yang dijelaskan di dalam Alkitab di malam hari ini, kita pertama menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak mau ada orang yang tersesat. Tuhan Yesus mau supaya setiap umat-umatnya mengalami yang namanya damai sejahtera, yang namanya ketentraman dan ketenangan, kesehatan. Tetapi satu sisi manusia telah melanggar titah Tuhan, sehingga pada akhirnya mengalami yang namanya keterpurukan hidup. Seperti pendahuluan tadi sebelum memasuki kelas, bahwa ada yang bertanya, disampaikan tadi, tidak mau atau minta ini, minta sembuh dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan di malam hari ini menyodorkan kepada kita, orang yang buta sejak lahir. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon dari Tuhan Yesus Kristus? Ternyata respon dari Tuhan Yesus itu berbeda. Seperti yang sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Bahwa orang ini itu perlu ditolong. Orang ini itu perlu mendapatkan kasih karunia. Tetapi sekaligus juga agar sifat-sifat Allah itu dapat dinyatakan melalui orang yang sedang mengalami kesakitan. Tetapi juga agar rancangan Allah sebagai penebus itu dinyatakan. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tema utama dalam pembahasan ini adalah berbicara Yesus terang dunia. Pembahasan hambanya Pak Sun sudah menyampaikan bagaimana sebelum di pas ayat-ayat sebelumnya sedang menjelaskan Yesus itu adalah terang dunia. Yesus itu adalah juru selamat bagi dunia yang gelap. Oleh sebab itu di ayat yang kelima, selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kisah Yesus menekankan memang ada orang yang buta. Ada juga orang yang melihat, tetapi tidak melihat. Yakni yang dijelaskan adalah orang-orang Farisi. Mereka melihat, tetapi buta. Tetapi orang yang buta ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan anugerahnya kepada manusia. Orang Farisi dan ahli Taurat yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak mengerti kebenaran, jauh dari Allah, dan mereka gagal mengerti tentang nubuatan di dalam perjanjian lama, sehingga pada akhirnya dia memusuhi Yesus dan pada akhirnya disalibkan.
Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama belajar dari kisah orang yang buta sejak lahir. Apa yang dapat kita pelajari bersama di malam hari ini sebagai umat-umat Tuhan, agar kita pun dapat mengambil pelajaran penting di malam hari ini, agar kehidupan kita semakin hari semakin menghargai tentang anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian pertama di ayat yang ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian pertama yang dapat kita pelajari adalah Allah sedang menuntun kita mengenal Kristus dengan benar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang mengenal tentang Kristus. Tetapi dia hanya sekedar, oh Tuhan yang menyembuhkan saya. Oh Tuhan yang memberkati saya. Oh Tuhan itu, Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang memberikan keberkatan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Cara penyembuhan yang dilakukan Yesus itu berbeda dengan cara-cara yang lain. Di pasal yang keempat, ketika seorang perwira yang disembuhkan oleh Tuhan, kemudian dia hanya menyampaikan, pergi saja, imanmu telah menyelamatkan. Tetapi dalam kisah ini memiliki sebuah cara Tuhan sendiri dalam menyembuhkan orang yang sakit buta ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada bagian ini kita melihat bagaimana Allah memiliki banyak cara untuk menyatakan kuasanya. Allah kita banyak yang dapat dilakukan untuk menyatakannya. Tidak hanya satu, tetapi cara-cara Allah itu berbagai macam yang dapat dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi dalam hal lain, ini sedang menyatakan tentang kekuasaan Tuhan yang dia miliki di dalam kehidupannya. Tuhan itu tidak terpaku dengan satu cara, dengan metode-metode satu, tetapi banyak yang dapat dilakukannya. Nah, segala sesuatu yang berasal dari Yesus itu ada kuasa untuk menyembuhkannya. Ludah, tanah. Mungkin dalam pertemuan pertama dulu ada yang bertanya, kenapa kok menggunakan itu dan tidak mengkalimatkan sesuatu? Inilah cara Allah. Inilah bagaimana menunjukkan kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini menuntun pengenalan kita kepada Allah yang kita sembah itu. Sehingga pada akhirnya kita mengenal dengan benar siapa Kristus. Kita mengenal dengan benar apa yang dimiliki di dalam kehidupannya. Segala sesuatu yang dimiliki Yesus ada kuasa untuk menyembuhkannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan kemudian Yesus melakukannya pada hari Sabat. Nah, inilah yang dikecam ataupun diprotes oleh para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Mengapa? Karena dianggap tidak menghargai hari Sabat. Tetapi kembali kita melihat tentang kekuasaan Allah di dalam kehidupan umat manusia. Yesus hadir ke dalam dunia ini. Dia berkuasa atas hari Sabat. Yesus hadir ke dalam dunia ini. Berkuasa atas semua waktu. Berkuasa atas semua hari. Dikala hari Sabat, Yesus tetap melakukan pekerjaannya, yakni untuk menyembuhkan orang yang sakit ini. Ini sedang menjelaskan bagaimana Allah atau Yesus Kristus itu berkuasa atas hari Sabat. Yesus Kristus itu tetap memiliki kendali di hari Sabat. Dan pada akhirnya di ayat yang ke-14 diprotes oleh ahli-ahli Taurat.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa sedang menyatakan Yesus itu berkuasa di hari Sabat. Di mana ketika manusia itu tidak bisa melakukan segala aktivitasnya, tetapi Tuhan bekerja untuk setiap umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu di dalam kehidupan kita perlu untuk kita meresponi tentang kekuasaan Tuhan itu. Kenalilah Kristus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah Allah yang berkuasa, yang dia datang dari Allah, datang dari surga, yang diutus oleh Tuhan. Dijelaskan di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, akuilah Yesus Kristus itu sebagai Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kadangkala manusia itu hanya mau memiliki dan mengalami keenakan secara pribadi, tetapi tidak pernah mau belajar ketika Tuhan izinkan sesuatu hal yang buruk itu dalam tanda kutip itu terjadi dalam kehidupan kita. Melalui kisah ini kita melihat bahwa kekuasaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan umat manusia. Apapun yang sedang terjadi, Tuhan tetap izinkan dan Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Di dalam pelayanan kami bersama dengan jemaat yang ada di sini, ada seorang ibu yang datang kepada saya, kemudian dia menyampaikan, Pak Gembala, mengapa rumah tanggaku mengalami masalah? Mengapa rumah tanggaku mengalami persoalan? Saya sudah rajin melayani, saya sudah rajin untuk beribadah, saya sudah rajin untuk melakukan persepuluhan dan lain sebagainya. Saya balik tanya dengan ibu, Tuhan punya ibu atau ibu punya Tuhan? Dia bingung. Iya sih, saya punya Tuhan. Nah, terus kalau memang Tuhan itu berkuasa, terus kita mau bagaimana? Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah bagaimana kita sedang melihat, kita diajar oleh Tuhan melalui firman Tuhan, melalui peristiwa orang yang buta sejak lahir. Yesus tidak menjas, tidak memberikan penilaian apapun, tetapi supaya kuasa Tuhan itu dinyatakan tidak melalui orang yang mengalami sakit ini. Nah, Bapak Ibu sering kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu mari kita ikutilah kehendak-Nya. Karena Ia yang berkuasa atas hidup kita. Karena Dia yang sanggup melakukan segala sesuatunya bagi setiap kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama belajar bagaimana untuk kita memiliki dan mengikuti rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya. Kemudian kita bersyukur kepada Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatunya dengan cara yang ajaib. Cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita. Cara Tuhan itu adalah cara yang mendatangkan sukacita. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari di dalam kehidupan kita untuk kita terus mengenali Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang-orang Kristen yang mengikut Tuhan, tetapi dia juga masih tertutup tentang kekuasaan Tuhan itu. Sehingga ada pengajaran-pengajaran seperti yang tadi disampaikan sebelum kita masuki kelas, bahwa yang mati itu bukan Yesus dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari dalam kehidupan kita untuk kita melihat Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu melakukan segala sesuatunya sebagaimana yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana melalui kisah orang yang buta sejak lahir ini. Ini sedang menuntun kesadaran diri bahwa kita membutuhkan Kristus.
Di ayat yang ke-6 bagian terakhir di situ. Lalu setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus menuntun kepada kesadaran diri bahwa kita membutuhkan Kristus setiap waktu. Peristiwa ini ada Tuhan Yesus, ada murid-murid, dan kemudian ada orang buta, ada orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang banyak yang ada di sekitar itu. Tetapi fokus yang hendak disampaikan adalah Yesus itu sanggup mencelikan orang yang buta sejak lahir. Yang dikalimatkan di dalam satu perikop ini yang kita bahas bersama, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Gak mungkin. Gak mungkin ada orang bisa menyembuhkannya. Tetapi Kristus sanggup untuk menyembuhkannya. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Tetapi juga Yesus itu sedang mengkontraskan kehidupan orang Farisi yang tinggal di bait Allah. Tetapi tidak melihat terang. Yang tinggal, yang mengikuti hukum Musa, tetapi tidak melihat Sang Kristus sebagai nubuatan di Perjanjian Lama. Kegenapan dari nubuatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi juga Yesus sedang memberikan contoh orang buta. Yesus memberikan contoh melalui orang buta yang sejak lahir ini, yang tidak dapat melihat, tetapi pada akhirnya dapat melihat Kristus. Dan pada akhirnya dia melihat dan mengenal sang terang itu. Yang walaupun pada mulanya dia tidak tahu siapa Yesus itu. Tetapi dalam hal ini saudara, ini sedang menggambarkan bagaimana menjelaskan kepada kita semua bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Manusia membutuhkan Kristus. Manusia yang lemah, manusia sebagai ciptaan Tuhan membutuhkan pencipta. Kemudian Yesus dalam menyembuhkan orang buta sejak lahir ini, ya mengoles, membuat lumpuh ataupun menggunakan balsem tanah ataupun seperti tanah, kemudian diaduk-aduk dengan ludahnya, kemudian mengolesnya, kemudian melumpuri. Atau dalam terjemahan lain itu menyekanya pada mata orang buta tadi. Dalam hal ini sedang menyatakan tentang kekuasaan Yesus yang menyembuhkan orang buta. Tetapi juga sedang mengajarkan bahwa membuat manusia itu merasa buta. Membuat manusia itu mengalami kelemahan, merasakan kelemahan. Dan membutuhkan Kristus. Tuhan menciptakan bahwa Tuhan Yesus menggunakan media, yakni tanah, yang kemudian dicampur dengan ludahnya. Ini sedang menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu dari tanah. Dan Yesus melakukannya pada orang buta tadi. Karena dia adalah pencipta. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang yang tidak menyadari dirinya itu membutuhkan Tuhan. Sehingga Tuhan itu justru diperintah. Tuhan itu disuruh-suruh. Tuhan itu dijadikan tempat hanya untuk memuaskan segala sesuatu yang dia inginkan sebagai manusia. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan penjelasan melalui orang yang buta ini. Kemudian menyekanya. Sedang mengajarkan manusia diciptakan dari debu tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Kesembuhan secara rohani terjadi agar menuntun kepada kesadaran diri untuk melihat siapa pencipta itu. Siapa Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Sehingga pada akhirnya di ayat yang ke-38
dia mengakui, dia melihat sang terang itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, diperlukan kesadaran diri kita di hadapan Allah di setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari diri bahwa kita itu adalah ciptaannya, bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, dan kita telah menerima anugerahnya, maka kita akan membangun relasi dengan Tuhan. Kita akan terus membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Oleh sebab itu sungguh kasih, ketika kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, mengakui, menyadari diri bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap waktu, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengikuti rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ahli Taurat, orang Farisi, mereka pikir, oh saya murid Musa, saya adalah murid dari Abraham, murid dari Musa. Tetapi mereka tidak menyadari dan mereka tidak merasa membutuhkan Tuhan. Sehingga pada akhirnya menolak Yesus Kristus. Dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Ya mereka nolak. Kami adalah murid Tuhan, tapi tentang dia kami nggak ngerti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selalu kita menyadari diri bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap waktu di dalam kehidupan kita. Ketika kita membutuhkan Tuhan, maka kita akan terus datang kepada Tuhan. Di Injil Matius pasal yang kelima dijelaskan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya adalah orang yang betul-betul tersungkur di bawah kaki Tuhan. Orang yang betul-betul mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang menganggap dirinya lemah. Yang menganggap dirinya ini adalah hanya sekedar debu tanah yang membutuhkan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalankan kehidupan kita, kita membutuhkan Tuhan setiap waktu. Kita membutuhkan Tuhan di dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita. Kemudian kita mengingat di Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14 terkait dua orang yang sedang berdoa di bait Allah. Orang Farisi berkata, aku bersyukur kepada Tuhan karena aku tidak seperti orang yang pemungut cukai ini. Aku berpuasa, aku beribadah, dan lain sebagainya. Kemudian pemungut cukai datang dengan memukul diri, dengan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ampuni aku Tuhan, karena aku adalah orang yang berdosa. Aku adalah orang yang tidak berkenan. Aku adalah orang yang lemah. Dan pada akhirnya doa pemungut cukai itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pertanyaan dalam kehidupan saudara dan saya, kapan terakhir kita mengaku dosa di hadapan Tuhan? Kapan terakhir kita untuk menyampaikan akan segala kelemahan-kelemahan diri kita kepada Tuhan? Kapan terakhir kita memohon kekuatan Tuhan untuk kita selalu dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan kehidupan kita yang penuh dengan tantangan ini? Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, diperlukan kesadaran diri di hadapan Allah. Melalui peristiwa orang buta yang sejak lahir ini, kita diajar bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Yang mengalami kelemahan, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Dan kita pun dapat melihat terang Tuhan melalui diri Kristus. Melalui pribadi kekal, yakni Yesus Kristus yang telah mati bagi saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ada banyak orang yang berdoa,
tetapi dia hanya minta, minta, dan minta. Tidak pernah dia memohon pengampunan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita diperlukan kesadaran diri di hadapan Tuhan, karena Dia adalah pencipta dan kita itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada hak apapun, tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan kecuali hanya oleh karena anugerah yang Tuhan turunkan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita bersama banyak hamba Tuhan dan lain sebagainya, kita bersama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap waktu. Kita adalah orang yang lemah, kita adalah orang yang perlu kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang membuat melek mata iman kita, maka kita harus melakukan seperti Yesus yang telah mengasihi orang yang buta itu. Pertanyaan di dalam hidup kita, seberapa jauh, seberapa dalam kita melihat orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu? Apakah kita hanya melihat, biarkan saja? Apakah ada kegerakan hati kita untuk menolong mereka supaya mereka boleh mengerti dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita diperlukan kesadaran diri bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan yang akan memberikan anugerahnya di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat-Nya. Oleh sebab itu mari saudara yang kekasih, penting untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu saya berjuang, berusaha melalui kelas PIK yang dilaksanakan melalui pelayanan garam ini, saya menghadiri. Supaya apa? Saya disegarkan, saya dikuatkan, saya diberi dorongan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan dalam menjalankan kehidupan pelayanan. Supaya saya tetap konsisten dalam menyampaikan berita-berita kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita mau, berarti kita juga memerlukan kesadaran diri di hadapan Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa itu. Sehingga pada akhirnya kadangkala juga Tuhan itu mengizinkan sesuatu hal yang tidak pernah kita inginkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita mengakui bahwa kita ini lemah. Kita itu memerlukan Tuhan. Tuhan yang kuat, Tuhan yang sanggup menolong. Dia yang akan terus menguatkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan menyeka mata orang buta itu, sedang membuat kotor supaya pada akhirnya mereka atau orang buta ini dapat melihat dari sumber terang itu, melihat sang terang itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kemudian berikutnya yang dapat kita pelajari bersama, yakni menuntun kita kepada ketaatan pada Kristus. Menuntun kita untuk taat kepada Kristus. Di ayat yang ke-7, di sana dijelaskan bahwa pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang buta tadi. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini sekali lagi bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah kepada orang yang buta itu, pergi basuh dirimu di kolam Siloam. Ini merupakan perintah Yesus yang disampaikan kepada orang buta ini. Perintah yang disampaikan, tetapi juga sedang merujuk kepada pengujian ketaatan orang yang buta ini.
sedang ia belum mengenangnya. Dijelaskan di ayat yang ke-12 di situ. Kemana dia? Aku nggak tahu. Ini sedang menuntun bagaimana orang yang buta ini supaya taat kepada Kristus yang memerintah untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sedang menguji ketaatan orang buta ini. Apakah dia mau pergi atau tidak? Dan kemudian Yesus itu juga sedang menguji iman orang buta itu. Karena harus menuju ke kolam Siloam. Perhatikan sekali lagi bahwa pada saat itu adalah hari Sabat yang tidak boleh orang melakukan kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan. Tetapi Yesus menyuruh, Yesus memerintahkan kepada orang yang buta ini, pergi, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada unsur ketaatan, ada unsur iman. Dan pada akhirnya orang buta ini dijelaskan, diinformasikan melalui Alkitab bahwa ia pergi dan membasuh di kolam Siloam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ketaatan orang buta ini, ia pergi untuk membasuh dirinya. Meski dia belum kenal siapa yang memerintahnya. Bisa jadi para murid itu memberitahu kepada yang buta tadi, disuruh untuk pergi ke kolam Siloam. Ataupun orang lain. Ini kehebatannya, orang yang buta itu diberikan kelebihan oleh Tuhan. Saya memiliki teman yang tunanetra, kemudian dia bisa naik sepeda. Saya bingung gimana caranya itu. Waktu saya belajar sepeda, saya juga nabrak pohon kelapa. Ini ternyata tidak di-share di Facebook, begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa orang buta ini taat, dia pergi membasuh diri. Tetapi pada saat itu matanya masih tertutup, belum terbuka. Kemudian setelah dari kolam Siloam itu kembali, ternyata dia menjadi sembuh. Kita bandingkan di perjanjian lama, ketika Naaman disuruh oleh Nabi bangsa Israel, udah mandi saja kamu 7 kali di sungai Yordan. Dia gusar hatinya, seperti pembahasan di kelas-kelas yang dulu. Dia gusar, setidak-tidaknya ya tumpang tangan lah, supaya saya nggak usah repot-repot mandi. Saya harus mandi di sungai yang kotor dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam hal ini sedang mengajarkan ketaatan kepada Kristus. Iman dan ketaatan kepada Kristus memiliki dampak bagi orang yang buta ini. Bahwa ia sembuh dan pada akhirnya dia dapat melihat dengan baik. Dia bersuka cita karena dapat melihat. Namun kemudian bukan hanya dia sembuh secara fisik, tetapi pada akhirnya dia berjumpa dengan Kristus, sang terang itu. Inilah menjadi sukacita yang begitu luar biasa. Sehingga di bagian terakhir itu dijelaskan, siapakah itu Tuhan? Dialah yang sedang berbicara. Dan pada akhirnya dia sujud menyembah. Orang buta yang telah sembuh, ia tidak berfokus kepada mukjizat, tetapi dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan sang terang itu. Sehingga dia bukan hanya terheran-heran, merasa, wih saya telah disembuhkan. Saya telah melihat, bukan hanya sekedar kegirangan. Tetapi pada akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkadang saudara, kita sebagai orang Kristen, mari jangan dibutakan dengan sesuatu yang kelihatan secara fisik, diberkati, disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi kita lupa untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Dan inilah yang akhir-akhir ini kita melihat di dalam YouTube dan macam-macam. Banyak orang yang hanya menawarkan tentang kesembuhan, tetapi tidak pernah menawarkan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Oleh sebab itu mari saudara dan saya jangan dibutakan dengan sesuatu yang terlihat. Melainkan kebutaan secara rohani itu dapat dibukakan. Sehingga pada akhirnya kita melihat sang terang itu, sang sumber kekal itu, sang Kristus itu yang bertata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengiring Tuhan, jangan sampai kita hanya berfokus kepada berkat. Memang Tuhan memberkati, iya. Tetapi Tuhan juga mau menginginkan setiap umatnya membangun relasi dengan Bapa. Membangun komunikasi dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk kita dapat berserah kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang terus menopang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Berserahlah kepada Kristus agar Dia yang dimuliakan melalui kehidupan kita. Saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan di dalam pelayanan ataupun dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Kita diizinkan oleh Tuhan dalam kegiatan pekerjaan yang baik, dengan prestasi yang baik, dengan sesuatu yang baik yang kita alami, yang kita nikmati. Tetapi mari jangan lupa supaya kita pun sujud di bawah kaki Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan itu yang menjadi sumber pertolongan dan anugerahnya. Sehingga kita tetap sujud di bawah kaki Tuhan dan mengakui Tuhan yang telah memberikan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Jangan dibutakan oleh karena sesuatu yang kita mengalami secara jasmaniah atau secara fisik. Tetapi lahir secara iman dan pada akhirnya kita mengalami sesuatu perjumpaan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap mengasihi. Dan Tuhan yang selalu menolong di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita dapat melihat sang terang itu. Sehingga kita pun terus mentaatinya di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala berkat yang kita terima menuntut dan saya kepada ketaatan pada Tuhan yang telah mengasihi di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan kita terbuai dengan sesuatu yang ada, tetapi semuanya itu dapat dibawa untuk dan demi kemuliaan Tuhan. Dan kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana orang yang buta sejak lahir itu, walaupun dia belum mengenal Tuhan, tetapi Tuhan izinkan timbul iman dan pada akhirnya memiliki ketaatan kepada Kristus yang memberikan perintah pergi, kemudian basuh di kolam Siloam dan pada akhirnya dia mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari di dalam kehidupan kita tidak terfokus kepada sesuatu atau berkat yang kita terima, tetapi mari kita mengarahkan diri kepada ketaatan dan sembah sujud kita kepada Sang Pemilik hidup itu. Kemudian yang berikutnya di ayat yang ke-11. Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergi ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian yang berikutnya yang dapat kita pelajari adalah
menuntun untuk menyampaikan Injil dengan benar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang buta ini diutus oleh Tuhan untuk pergi ke kolam Siloam. Tetapi dia juga memberitakan tentang kesembuhan itu. Dan pada akhirnya tetangga-tetangganya ditanya, loh kamu itu loh yang sakit. Kamu itu yang sakit. Ada yang mengatakan, oh dia yang mirip saja. Tetapi dikonfirmasi oleh orang yang buta tadi. Nah, bagian ini merupakan penjelasan atau jawaban terhadap perdebatan orang lain. Tetangga, kemudian nanti sampai dengan ahli Taurat, kemudian orang tuanya juga dipanggil, kemudian ditanya lagi, kenapa kamu dan bagaimana kamu bisa melek? Dan kemudian dia menanyakan ketika tetangganya bertanya, bukankah dia ini yang sering duduk di mengemis? Benar, akulah itu. Artinya apa saudara? Si buta, orang yang buta ini mengakui akan peristiwa yang terjadi di dalam dirinya. Apa yang dialami dulu. Dulu buta, kemudian sekarang melihat. Dia tidak mengalihkan perhatian. Tetapi dia tetap mengakui, iya saya dulu buta. Kemudian tapi sekarang saya melihat. Siapa yang mencelikannya? Siapa yang membuat kamu menjadi melihat? Yesus, orang yang disebut Yesus itu. Yang mengadukan tanah, kemudian mengoleskan pada mataku. Dan kemudian suruh pergi ke Siloam. Dan di situ aku dapat melihat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang buta ini menerangkan bahwa orang yang disebut Yesus menyatakan dengan jujur apa yang telah dilakukan kepadanya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya. Kadangkala Tuhan izinkan suatu waktu, kesempatan untuk ditanya atau memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Tapi kadangkala mulai aduh, dan kemudian mengalami ketakutan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa pengalaman di dalam pelayanan di tempat ini. Ada didatangi orang yang berlainan iman, kemudian tanya tentang Yesus. Ya tak jelasin, dia jelasin dengan baik. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita bersama ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sampaikanlah berita tentang Yesus, sang terang itu dengan benar. Sampaikanlah firman Tuhan itu dengan benar. Sampaikanlah firman Tuhan itu dengan baik. Sampaikanlah berita tentang Kristus itu dengan benar. Dan kemudian kita memiliki sikap berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kadangkala orang tidak suka dengan kita. Tetapi inilah kebenaran. Inilah fakta apa yang disampaikan dan apa yang ditulis dari firman Tuhan ini. Dan ini yang harus kita sampaikan. Orang buta ini yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Yang melakukan, kemudian dia pergi ke kolam Siloam. Kemudian membasuh dirinya atau mencuci mukanya. Kemudian tiba-tiba dia bisa melihat. Ketika ditanya oleh orang, iya orang yang disebut Yesus itu yang menyuruh saya dan pada akhirnya saya melihat. Dan pada akhirnya menjadi sebuah dialog yang begitu panjang sampai kepada ahli Taurat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesaksian-kesaksian yang hidup adalah kesaksian yang sedang menyampaikan tentang kasih, karya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tentu pengalaman-pengalaman saudara dan saya itu berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kita mengakui bahwa semuanya dibuat oleh Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu ada dalam kehidupan kita. Berarti ada maksud yang Tuhan inginkan melalui segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari di dalam kehidupan kita untuk kita menuntun, kita dapat dituntun melalui kebenaran firman Tuhan untuk kita tetap menyampaikan berita firman Tuhan itu dengan benar di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara memiliki kesempatan, waktu, ataupun yang diizinkan oleh Tuhan bertemu orang yang pada akhirnya itu bertanya tentang siapa Yesus. Tapi mari bersama kita jelaskan yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya, sehingga pada akhirnya orang lain pun dapat melihat siapa Yesus sesungguhnya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di malam hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana karya Tuhan yang baik, karya Tuhan yang begitu luar biasa, yang Tuhan tunjukkan melalui orang yang buta ini. Sehingga pada akhirnya orang yang buta ini melihat, dan pada akhirnya dia sujud sembah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita semua sebagai umat-umatnya, untuk kita boleh dipakai oleh Tuhan dengan kapasitas kita masing-masing. Baik seorang rohaniawan, ataupun karyawan dan sebagainya, supaya kita tetap memberitakan tentang karya-karya Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bila firman yang kita boleh pelajari bersama-sama boleh menguatkan di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama mengucap syukur. Segala pujian dan kepada Allah yang mengasihi dan memberkati kami. Malam hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Yang kami boleh belajar bagaimana Engkau Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang selalu menuntun dalam segala langkah kehidupan kami. Biarlah pelajaran bersama di malam hari ini boleh meneguhkan kami sebagai umat-umat-Nya. Untuk kami boleh melihat karya Tuhan di dalam